Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi di minggu ke-10 ini kita akan membahas tentang decision analysis untuk part yang kedua. Untuk minggu kemarin kita sudah belajar mengenai decision analysis part 1, maka kita sekarang akan melanjutkan ke yang part 2. Oke, semuanya gimana kabarnya? Baik-baik saja kan? Jangan lupa jaga kesehatan dan semoga kita semua sehat selalu dan dilindungi Allah. Amin. Oke, sekarang kita berada di tahap decide ya. Kalau kemarin sudah kita define problem, generate ideas, sekarang kita berada di tahapan decide. Oke, kita review dulu ya. Materi yang minggu kemarin yaitu tentang Kapner-Trego Decision Analysis atau KTDA dan Adverse Consequences. Kalau Kapner-Trego Decision Analysis kemarin yang sudah kita bahas yaitu ini merupakan salah satu metode yang bisa kita gunakan ketika kita akan mengambil keputusan. Nah, caranya gimana? Caranya adalah mengevaluasi pemenuhan setiap alternatif solusi terhadap parameter penilaian, seperti itu. Kemudian ada adverse consequences yang kemarin kalian buat tabelnya ya. Jadi untuk adverse consequences di sini kita melakukan penilaian terhadap resiko dari penerapan masing-masing solusi yang kita ambil. Jadi setiap solusi yang kita ambil itu pasti ada risikonya seperti itu. Jadi kita perlu mendaftar dulu kira-kira risiko atau efek negatif apa aja sih yang mungkin timbul dari pelaksanaan solusi tadi. Kemudian selanjutnya kita juga membuat tabel dan memberikan nilai ya terkait probability of occurrence, kemudian ada seriousness if it occurs itu seperti apa. Contoh penilaiannya kemarin yang threat sama dengan probability of occurrence dikalikan dengan seriousness if it is occur ya. Oke. Oke, udah jelas ya tadi yang kita bahas tentang KTDA. Setelah kita menentukan solusi mana sih yang akan dilaksanakan berdasarkan tabel KTDA yang kita buat tadi, tahapan selanjutnya adalah kita perlu meyakinkan bahwa solusi tersebut itu dapat berjalan lancar pada saat kita mengeksekusinya atau saat kita melaksanakannya seperti itu. Jadi KTPPA ini atau yang kita sebut dengan Kapner-Trego Potential Problem Analysis ini merupakan salah satu dari 4 jenis teknik Kapner-Trego. Nah, yang kemarin sudah pernah kita pelajari ada KTSA, kemudian KTPA, dan KTDA. Dan yang keempat ini adalah KTPPA. Nah, tujuannya apa? Tujuannya tidak hanya untuk memastikan kesuksesan implementasi dari solusi yang kita pilih, tapi kita juga meminimalkan resiko terjadinya permasalahan-permasalahan yang dapat mengganggu ketika akan menerapkan solusi atau hasil yang kita harapkan dari solusi tersebut, seperti itu. Jadi di sini yang perlu kita highlight adalah mengantisipasi resiko yang mungkin terjadi, seperti itu. Nah, kemudian di sini juga dikatakan bahwa KTPPA itu bersumber dari adverse consequences. Nah, berikut merupakan tabel KTPPA. Kalau kalian ingin buka di buku kalian di buku ajar halaman 74 ya. Di situ ada tabel Kapner-Trego Problem Analysis seperti itu. Jadi di tabel di kolom pertama itu berisi tentang potential problem. Jadi di sini resiko atau masalah yang mungkin terjadi itu apa? Biasanya ini kita dapat dari adverse consequences yang pada tahapan KTDA seperti itu. Kemudian di kolom kedua itu ada possible cause. Nah, jadi di sini adalah penyebab yang mungkin. Di kolom ketiga ada preventive action. Kita list di sini tindakan pencegahannya itu seperti apa. Kemudian yang terakhir ada contingent action. Jadi yang harus dilakukan jika masalah tersebut benar terjadi, seperti itu. Kemudian selanjutnya ada contoh ya. Contoh perjalanan dinas ke New York. Di situ kalian bisa lihat di
tabel 6.9 ya, di halaman 75, di situ ada penerapan metode KTPPA untuk perjalanan dinas Pak Prasetyo. Nah, bisa dibaca di sini ya. Pak Prasetyo adalah seorang engineer yang bekerja di sebuah perusahaan yang lokasinya di Jakarta. Nah, pada perjalanan dinas kali ini, beliau akan berangkat ke kota New York minggu depan untuk mewakili kantornya mengikuti sebuah pelatihan. Karena bukan pejabat senior, maka Pak Prasetyo hanya diberi tiket PP kelas ekonomi. Nah, ini adalah kali kedua beliau bepergian ke luar negeri. Perjalanan pertamanya adalah kunjungan ke Paris beberapa bulan lalu. Saat itu beliau mengalami jet lag karena penerbangan yang cukup lama. Beliau tersiksa karena tubuhnya terus-menerus terasa pegal dan jam biologisnya pun bergeser cukup jauh. Nah, coba kalian lakukan analisis dengan metode KTPPA untuk memastikan penerbangan Pak Prasetyo berjalan nyaman dan menyenangkan. Nah, di sini bisa kita buat untuk kabel KTPPA-nya. Di situ kita list dulu, kira-kira resiko apa sih yang kira-kira timbul dari perjalanan dinas Pak Prasetyo tadi. Di situ kita bisa list, ada potensial problemnya. Kalau misalnya kita naik pesawat, dengan jarak tempuh yang jauh, mungkin akan ada dehidrasi, kram otot, dan mual, seperti itu. Nah, potensial problem yang pertama kaitannya dengan dehidrasi, possible cause-nya, penyebab utamanya yang mungkin adalah karena tekanan kabinnya rendah. Kemudian di situ kita bisa menuliskan preventive action-nya. Jadi untuk minum air sesering mungkin, menggunakan pelembab kulit seperti itu. Kemudian di situ kita tuliskan kira-kira contingent action-nya itu apa. Di situ tetap terhidrasi ketika sampai tujuan, kemudian menemui dokter. Begitu selanjutnya, berikut termasuk yang kram otot sama yang mual, seperti itu. Jelas ya di sini? Oke, ini adalah kelas exercise untuk kuliah online kali ini. Nah, mumpung kasusnya lagi hangat, kaitannya dengan COVID-19 di Indonesia, jadi sekarang kami minta kalian untuk membuat tabel KTPPA untuk mengatasi tantangan yang kamu rasakan ketika periode perkuliahan online ini, supaya kamu tetap lulus dengan nilai yang memuaskan meskipun pembelajarannya mungkin berbeda dan tidak seefektif ketika kita berada di kelas. Seperti itu ya. Oke, ini bisa kalian gunakan tabelnya untuk mengerjakan permasalahan terkait COVID-19 di slide sebelumnya ya. Kemudian untuk individual exercise, yang ini dikumpulkan minggu depan. Jadi kalian diminta untuk membuat KTPPA berdasarkan tabel KTDA yang kalian sudah buat di pertemuan sebelumnya. Itu yang tentang memilih, bisa kalian pilih nih, ada memilih mobil idaman, memilih laptop terbaik, dan yang terakhir kemarin, solusi untuk sepinya museum sejarah. Kemarin kan kebanyakan dan kemarin memang yang dikerjakan adalah yang C, jadi kalian bisa mengerjakan untuk yang C. Oh iya, untuk yang UAS, nanti kita nggak akan ada UAS seperti yang kita lakukan di kelas seperti biasanya, tapi berupa tugas besar CPS. Nah, di situ untuk bobot penilaian sendiri cukup besar, yaitu 40%. Dengan minimal kehadiran 80%, kemudian kalian kerjakan mengikuti tiap tahapan CPS, kemudian nanti untuk outputnya dikumpulkan dalam bentuk PPT dan makalah. Jadi nanti akan ada sesi presentasi di minggu ke-13 perkuliahan, seperti itu nanti rencananya untuk tugas ini akan dibuat per kelompok. Nah, untuk di dalam kelompok sendiri nanti akan ada penilaian rekan di dalam kelompok, seperti itu. Untuk sistematika penulisan laporannya, minimal memuat isi yang ini,
Dan diperhatikan, tidak boleh ada plagiarisme di sini. Kemudian untuk tata cara margin dan sebagainya, nanti akan saya berikan aturannya kira-kira seperti apa. Oke, sekian materi dari saya. Semoga bermanfaat. Jika memang ada yang ingin ditanyakan, bisa kalian komen atau kita lanjutkan diskusinya di kolom komentar di @modo ya. Oke, semuanya stay safe. Jangan kemana-mana, di rumah aja. Makan yang banyak, istirahat yang cukup. Jangan lupa tetap belajar. Oke, stay safe everyone. See you next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.